وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدين والدنيا والآخرة. معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة صلاة فرض subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang. Kembali kita dikumpulkan olehnya di tempat yang mulia ini dan insya Allah dengan niat-niat mulia. Bagi yang belum berniat i'tikaf, kami ingatkan untuk selalu berniat i'tikaf, niat menjalin tali silaturahim, mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan dengan sebab niat-niat yang baik itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyara hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam menyambung kajian kita babu tahrimi libasil harir ala rijal wa tahrimi julusihim alaih wa istinadihim ilaih wa jawazi lubsihi lin nisa. Bab menerangkan haramnya pakaian sutra bagi kaum laki-laki dan haram bagi mereka laki-laki itu duduk di atas sutra. Dan hanya memakai tapi duduk di atas sutra, bersandar kepada sutra, dan bolehnya bagi perempuan untuk memakai kain sutra. An Ibnu Umar al-Khattab, An Ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasul harira fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Muttafaqun alaih. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harira, janganlah kalian memakai sutra. Fa inna man labisahu fid dunya, barang siapa yang memakai kain sutra sewaktu hidup di dunia, lam yalbashu fil akhirah, maka di akhirat dia tidak akan bisa memakai kain sutra. Ini menandakan berarti ancamannya tidak akan masuk surga. Kalau tidak masuk surga berarti sebelahnya surga, yaitu masuk nerakanya Allah. Karena itulah ancaman besar ini bagi laki-laki memakai sutra hukumnya haram. Namun ulama fikih memperinci lagi sutra yang bagaimana haram. Sutra yang murni adalah sutra. Namun kalau andai kata sutra yang bercampur dengan benang biasa dan kadar benang itu lebih dibanding sutranya, artinya sutranya hanya sedikit di situ, maka itu masih diperbolehkan. Yang tidak boleh itu murni atau lebih banyak sutra dibanding kainnya, atau bahkan murni memakai kain sutra. Itu hukumnya haram bagi laki-laki. Oleh karena itulah sebahagian kain itu ada yang terbuat campuran sutra dan kain biasa, tapi harganya pun harga mahal, jutaan kadang-kadang harganya, 1.500.000. Bisa beli gajah duduk yang biasa 1 kodi. Nah, dia selembar cuma mahal harganya.
karena memang susah juga buatnya, ngumpulkan bulannya dulu, kemudian nunggu dia bersarang. Kain sutra asli, kain sutra asli itu haram bagi laki. Perempuan silahkan. Bagi laki-laki, bagi siapapun yang memakai itu kain, duduk di atasnya, dibuat singgasana, dibuat sandaran, maka hukumnya haram. Bagi perempuan memakainya boleh. Kalau memakai boleh, apalagi hanya sekedar duduk. Beda kalau merek cuman sarung, namanya sutra. Sutra Samarinda. Itu mereknya, tapi yang asli itu yang tidak boleh. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, termasuk daripada Umar bin Khattab, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yalbasul harir man la khalaqa lahu. Hanya saja yang memakai sutra itu ialah orang yang tidak dapat bagian di akhirat. Berarti memang tidak dimasukkan ke dalam surga Allah. Tidak ada dapat bagian surga di akhirat. Oleh karena itu, di akhirat itu, pakaian-pakaian itu sutra seluruhnya. Cuma sutranya sudah beda dengan sutra dunia. Sutra yang 99 kali lipat lebih indah, lebih halus. Sutra yang ada di dalam surga Allah. Tapi ya tetap namanya sutra. Namanya tetap sutra, cuman bahan kualitas beda. Sama seluruhnya di akhirat. Di surga itu apa yang ada di dunia di sana ada. Di sana ada salah. Cuman tidak akan sama dengan yang ada di dunia. Tetap kualitasnya jauh lebih hebat yang ada di sana. Apalagi di sana, seluruhnya ada. Yang tidak ada itu sesuatu yang tidak baik. Itu tidak akan ada, karena akan mengurangi keindahan surga. Maka buang angin, buang air itu tidak ada di sana. Kalau buang angin itu hanya sekedar sama dengan buang air besar, itu hanya sekedar seperti buang angin, dan itu tidak ada benda, dan tidak ada bau, dan tidak ada orang yang berkata kotor di sana. Seluruhnya berkata kata-kata yang bersih. Tidak ada kata-kata ibarat banjir itu mencarut, itu tidak ada. Nah, itu di sana ya, indahnya surga. Jadi seluruhnya itu ada, bahkan berlipat-lipat kali lebih indah, lebih enak apa yang ada di surga. Acan ada, acan katanya ada. Di surga tidak ada yang tidak ada, acan pun ada. Cuma tidak akan sama acan yang ada di sini. Apa? Bakar sudah siap saji sudah. Tidak ada bakar membakar di sana. Masak siap saji seluruhnya. Kalau masih membakar susah juga masih. Ini otomatis. Bahkan di dalam Al-Quran itu diceritakan tidak sempat bangun kita. Kita lagi baring-baring ingin makan mangga. Tidak usah ke Mandala sana nyari mangga, buah mangga di sana. Karena kan banyak orang jual mangga di Mandala, di Abdul Manap sana. Itu dunia itu penat berbayar malah. Sana terbayang surga, terbayang ingin mangga, ingin makan mangga, buahnya datang, pohonnya datang. Kalau tinggi dia merunduk ke bawah, tinggal makan di sana. Siap saji otomatis, kalah otomatis yang ada di dunia. Cuma tidak gratis itu, harus penat dulu. Kalau tidak mau penat ya tidak akan bisa mendapatkan yang model seperti itu. Tidak akan sama nilainya wisma dan nilai hotel, dan tidak akan sama nilai hotel biasa dan hotel yang berbintang-bintang itu.
Beda kualitas surganya beda. Ada surga Aden, ada surga Firdaus. Jadi bertingkat-tingkat surga itu. Kalau ingin mendapatkan kelas seperti hotel, maka bayarannya bayar hotel. Kalau hanya sekedar bayar 50.000, itu Ismaria cuma yang ada di ujung sederhana ya. Nah, itu 50.000 bisa masuklah ke dalam. Dapat semalaman 50.000. Apa isinya? WC, dalam kamar, TV, kipas angin. Kalau ingin ada AC, 150.000 semalaman. Apa? Kalau ingin lebih kualitas mantap, masuklah ke dubes. Nah, ya, tapi tidak ada yang 150, 2,5 semalaman. Tapi lebih mantap kualitasnya. Anduknya ada, sabun kecilnya ada, disediakan, kulkasnya ada, dispensernya ada, kopinya ada, gulanya ada, tapi masih buat sendiri masih. Tapi lengkap, yang tidak ada tuh sikat gigi sama odol gigi, itu bawa sendiri. Anduk sudah ada di sana, AC-nya sudah ada. Beda kelas 250, 150. Tanya lagi, ada tak yang lebih dari ini? Ada. Kelas yang di atasnya itu. Itu kalau kita buka kerannya, ada 2 macam keran. Ingin air panas ada, ingin air biasa ada. Nah, ini lebih mantap lagi. Subuh-subuh buka yang hangat-hangat. Kalau kita di rumah masak dulu itu. Di sana tinggal buka saja. Itu kelasnya kelas tinggi lagi. Jadi kalau ingin mendapatkan nilai yang surga Firdaus, malas di dunia, jangan haraplah. Aku katanya di dunia aku senang-senang saja, yang penting tidak maksiat, yang penting yang wajib dikerjakan. Masuk tidak ke dalam surga? Masuk. Cuman paling bawah. Kelasnya kalah dengan yang orang yang penat di dunia. Ada orang penat qabliyah, ba'diyah, puasa Senin Kamis. Malah yang lain tetap dia berpuasa, ketemu bulan yang disunahkan berpuasa dia. Kemudian dia senang melatih dirinya. Kadang-kadang berzikir, banyak berzikirnya. Kadang-kadang malam tahajud, banyak tahajudnya. Witirnya tidak mau 3 rakaat, 11 rakaat dihantamnya. Jelaslah dapat lebih besar kualitas dibanding yang hanya sekedar kelas wisma. Tapi sekelas wisma itu pun mala ainun ra'at wala uzrun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak akan pernah terlintas di hati. Tapi kalau dibanding dengan Firdaus, itulah surga paling tinggi, kelas paling tinggi yang dimasuki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi yang lain. Istri-istri Nabi masuk ke sana seluruhnya. Jadi istri itu paling gampang. Asal taat saja dengan suami, nanti suami bisa narik. Suami bisa narik. Jadi suami itu yang dipaksa berbuat taat. Istri taat dengan suami. Aku malas mengerjakan yang sunnah-sunnah. Tidak masalah. Suami paksa. Rayu suaminya supaya Senin Kamis puasa, Bang. Penat suaminya puasa. Nanti yang lain-lain lagi. Istri tinggal bantu di rumah, cuci pakaian, urus anak, suaminya gampang mengerjakan amal ibadah. Nanti suami dapat kelas tinggi, tarik istri. Istri akan ikut kepada suami. Nah, jadi kan gampang. Sebagaimana istri Nabi Muhammad ikut dengan Nabi Muhammad. Istri Nabi Muhammad bukan Nabi. Mereka orang biasa, cuman titelnya menjadi istri Nabi Muhammad. Maka ikut masuk surga Firdaus. Jadi mengalahkan nabi-nabi yang lain malah. Nabi yang lain masuk surga Firdaus, tapi tetap di bawah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ikut dengan Nabi Muhammad adalah istri-istri Nabi Muhammad. Padahal mereka bukan nabi, tapi diajak oleh Rasulullah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sutra itu jangan sesekali dipakai, kecuali dia ada gabungan dengan kain dan kadar kain yang lain itu lebih dibanding sutranya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa yang memakai sutra sewaktu hidup di dunia, maka tidak akan memakai nanti ketika di akhirat. Nama di akhiratnya sundus, istabrak. Ada sundus, ada istabrak. Sundus itu sutra halus, istabrak itu sutra kasar. Tapi tidak akan sama kasar-kasar tidak. Cuman bagian dalam ada, bagian luarnya ada. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran. Kata sahabat Ali, aku melihat Nabi itu mengambil sutra. Waja'alahu fi yaminihi. Nabi mengangkat sutra itu ke sebelah kanan. Wa dhahaban faja'alahu fi shimalihi. Nabi mengambil pula emas. Sutra diambil, emas diambil. Diangkat beliau ke sebelah kiri. Jadi dua tangan, satu ngambil sutra, yang kanan satu ngambil emas sebelah kiri. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, inna hazaini, dua macam ini, dua benda ini haramun ala dzukuri ummati, dua-duanya haram atas umatku yang laki-laki. Kalau perempuan boleh makai, belinya saja laki-laki, suami yang belikan, yang makai perempuan. Babu jawazi lubzil harir liman bihi hikah. Bab boleh memakai sutra bagi orang yang kena penyakit gatal. An Anas radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubair wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma fi lubzil harir li hikatin bihima. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf, keduanya memakai yang namanya sutra. Kenapa? Lihikatin bi'ima, karena dua-duanya kena penyakit gatal. Karena sutra itu dingin dia, dingin di kulit, dingin di kulit. Sehingga kalau ada penyakit kulit, penyakit gatal, maka pakai sutra itu cepat sembuh. Kalau sekarang salapnya banyak, jadi jangan pura-pura aku ini penyakit gatal nih, cari istri mana, sutra itu mana, aku mau pakailah. Oh belum bisa lagi, kenapa? Obati dulu dengan salap. Masih ada cara obat yang lain. Obat itu yang haram bisa dipakai kalau memang tidak ada lagi obat lain. Barulah timbul kaidah ad-daruratu tubihul ma'dzurah. Darurat itu memperbolehkan yang dilarang. Kapan? Kalau yang lain tidak ada. Namanya darurat. Pakai obat ini tidak sembuh, minum obat ini tidak sembuh, pakai lagi obat ini tidak sembuh. Kata orang lain ada lagi obat yang lain, cek tidak sembuh juga. Ada kata orang lainnya obatnya, ada bunglon, cecahkan. Nah, berapa wallahu a'lam itu contohnya saja. Itulah satu-satunya lagi obat. Yang lain sudah dicari tidak mempan. Nah, cobalah makan itu. Kalau betul-betul berkhasiat, baru boleh dimakan. Selama yang lain bisa, maka yang lain dulu, yang halal, baru yang tidak halal. Sama penggunaan obat-obat bius, obat apa itu kan sebagian dari narkotika, menghilangkan rasa sakit, membuat tidur, itu digunakan sebagian rumah sakit.
karena darurat. Kalau tidak seperti itu, sakitnya kuat, itu darurat. Babun nahyi an iftirasi juludin numur wa rukubi alaih. Bab larangan untuk menjadikan kulit duduk di atas kulit harimau dan mengendarai, ya, duduk di atas kulitnya. Kulit itu boleh disamak. Kalau sudah disamak, maka hukumnya tidak lagi najis. Kulit terserah kulit apa, kulit kucing kan, kulit harimau kan. Cuman yang namanya disamak itu dihilangkan bulu-bulunya, dihilangkan seluruh yang lendir-lendirnya, memakai perkara yang pedas. Kalau orang dulu menyamak itu memakai kotoran merpati. Katanya kotoran merpati itu pedas, bisa menghilangkan lendir-lendir di kulit. Katanya, tidak pernah mencicip juga kotoran merpati itu. Yang pedas itu zaman sekarang sabun, rinso itu pedas. Nah, kita kan pernah nyuci juga, nyuci pakai rinso, pakai daya, nyuci, kemudian kecipratan air sabun tadi kena lidah, kena bibir, pedas rasanya itu. Makanya pengganti menyamak sekarang boleh dengan sabun, disamak. Tapi disamak itu supaya menjadi suci, bulu-bulunya itu pun tidak boleh lengket. Artinya habiskan seluruh bulunya, barulah bisa diduduki yang namanya kulitnya. Dipakai kulitnya tadi, entah dibuat bantal, entah dibuat apa. Tapi Nabi Muhammad melarang menjadikan kulit harimau untuk dibuat disamak, kemudian dibuat duduk di atasnya. Kenapa dilarang oleh Nabi Muhammad? Karena akan menimbulkan kesombongan. Merasa duduk di atas kulit harimau itu kan gagah. Jadi ada ilahnya, sebabnya kenapa dilarang, bukan karena kulitnya, karena akan menimbulkan kesombongan. Beda, lihat saja raja-raja duduk di atas kulit harimau. Yang punya singgasana ada belang harimaunya, itu kan merasa gagah. Tapi jangan hati-hati, sekarang buru harimau dilindungi sudah harimau. Cuman kita yang tidak melindungi harimau. Hutan ditebang, dijadikan lahan sawit. Mereka itu habis tempat tinggalnya, akhirnya berkeliaran di tempat sawit. Orang masuk ke dalam hutan cari kayu, habis kayu ditebang-tebang, marahlah dia. Terlampau masuk ke dalam, rekamnya kan banyak yang terekam harimau sekarang. Tukang-tukang cari kayu di bagian sana, simpang gaung, belantang sana, itu hutan seluruhnya di sana. Nah, cuman kalau sudah masuk betul ke dalam hutan, hati-hati, marah juga harimau itu. Nembak harimau, penjara kita. Jangankan harimau, yang banyak berkeliaran bebas saja, buaya saja, hati-hati, dilindungi juga. Polisi akan menangkap, polisi damkar ya akan menangkap buaya itu kalau sudah nerekam, baru ditangkap. Itu pun buaya yang nerekam. Umpama ada 3 buaya berkeliaran, yang mana yang nerekam? Itulah yang ditangkap. Yang 2 dibiarkan berkeliaran lagi. Katanya orang Tepulai, pokoknya kami ada buaya, selesaikan itulah. Pokoknya kalau terlihat buaya, selesai itulah. Tapi kami tidak pernah bilang-bilang sama orang lain, berdua kami tangkap, tidak boleh dipoto, tidak boleh diapa-apakan, pokoknya kita bunuh, kuburkan, selesai. Dibanding kita duluan yang dihantamnya, baik kita yang menghantam duluan. Itu betul juga, menyelamatkan manusia. Karena kan sana banyak kanal itu, mereka buaya itu pelihara, diam di sana dia. Bahkan ada satu orang nebas di sungai, di parit, nebas di parit, melingai, membersihkan sisi-sisi parit, diterkam buaya. Untung dia makan parang,
Parang diterkamnya, lepasnya parang, hilang parang, masuk dalam air. 2 hari setelahnya buayanya dapat, kuburkannya. Dibanding kami diterkam katanya. Ini sekarang seperti itu, banyak sekarang berkeliaran buaya, menjamur dia. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarkabul khazza walan nimar. Jangan kalian duduk di atas sutra dan jangan pula duduk di atas kulit harimau. Nimar itu, an-namar itu bisa harimau, bisa macan kumbang, nah, itu sama saja. Kalau asad itu singa, kalau an-namar itu harimau, dan jenis-jenisnya sama itu, macan loreng, macan tutul, macan kumbang, harimau sama saja. Tidak boleh duduk di atasnya karena mereka ini binatang buas, sehingga kalau kita duduk fi zalika akan menimbulkan khuyala, rasa sombong. Termasuk yang buas-buas yang lainnya. Apa yang buas-buas lainnya? Kulit ular dibuat sabuk, bukan masalah kulitnya, tapi rasanya tuh lain. Apalagi kalung pula. Kalung. Ada pula gigi harimau di kalung, atau merasa gagah itu. Yang pertama najis karena bangkai. Yang kedua, mereka yang memakai model-model seperti ini akan merasa gagah, merasa ditakuti, merasa yakin, merasa kebal, ada juga. Karena setiapnya itu ada hikmahnya, termasuk giginya itu. Gigi harimau itu untuk wibawa itu, untuk kewibawaan. Nah, cuman gigi harimau, cari dulu harimaunya. Yang susahnya harus diambil gigi harimau hidup-hidup. Nah, ini susah. Kalau diambil mati, tinggal tembak saja. Itu bagi orang dulu untuk kewibawaan. Jadi kalau andai kata ada harimau, taringnya itu diambil, dibuat kalung. Nah, itu orang takut melihat. Nah, makanya Dayak-Dayak itu gigi-gigi harimau. Tadi apa dibuat kalung itu? Menimbulkan kewibawaan, tapi haram hukumnya. Yang pertama dia bangkai, tidak boleh dipakai. Yang kedua akan menimbulkan rasa sombong. Duduk di atas kulitnya saja tidak diperbolehkan, apalagi untuk memakainya. Wa an Abi Malih an Abi, daripada Abi Malih an Abi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ayahnya Abu Malih, naha an juludis siba, Nabi Muhammad melarang daripada duduk, daripada memakai pakaian kulit binatang buas. Pokoknya setiap binatang buas kulitnya jangan dipakai. Kalau ingin memakai kulit, dibuat baju kulit kambing saja. Kulit kambing, kulit kijang, itu tidak ada rasa sombong. Bahkan dibuat gendang saja kadang-kadang. Orang dibuat gendang, awak memakai baju, ketika tidak ada rasa sombong. Babu adabin naum wal ittija. Bab menerangkan adabnya tidur dan berbaring. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza awa ila firashihi nama ala syaqqihi al-ayman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ingin tidur, datang kepada kasurnya, beliau tidur atas lambung yang kanan. Itu adab, tidak harus tapi adab. Lambung kanan letak di bawah. Jadi kalau ibaratnya itu kepala di sini, kaki di sini, maka hadapnya ke sana. Kalau kepala di sini, kaki di sini, maka hadapnya ke sana. Jadi lambung kanan diletakkan di bawah. Itu lebih baik untuk kesehatan.
bukan menghadap ke sebelah kiri sehingga lambung kanan terletak di atas. Ini adab namanya dan baik untuk kesehatan. Banyaklah dokter. Nah, cuman rata-rata kita kadang-kadang tidak mengamalkan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa-apa yang ada dilakukan oleh Nabi itu baik untuk kesehatan. Cuman kadang-kadang kita tidak sampai mengkaji. Dulu pada zaman sahabat hanya ngikut saja. Haram babi haram, tidak dimakan. Tapi akhir-akhir zaman barulah orang mengkaji kenapa ini haram. Kenapa ini haram? Kenapa ini haram? Rupanya tidak ada yang baik. Babi haram karena watak babi tidak baik. Penyakit-penyakit yang ada di dalamnya tidak baik. Babi itu wataknya rakus. Apapun dihantam. Sampai tanah pun berlubang dihantamnya. Nah itu babi itu wataknya. Babi ketika dia dengan pasangan lain tidak ada kecemburuan. Tidak dengan ayam jantan. Ayam jantan kalau dikejar aja betinanya pokoknya tahanlah dia berkelahi di situ. Nah, ini himmahnya bedanya dengan babi. Seperti itu. Babi di dalamnya itu banyak kotoran-kotoran yang tidak baik, dagingnya kurang baik, sehingga dimakan pun tidak baik. Itu hikmahnya dikaji malah zaman-zaman modern. Tapi dari dulu sudah ditinggalkan orang karena Al-Quran mengharam. Nah, sama dengan Nabi, baring sebelah kanan itu pun ada hikmah. Jangankan seperti itu, ada salah satu dokter mengkaji sholat saja. Gerak-gerakan sholat itu seluruhnya untuk kesehatan malah. Katanya tidak pula sehat. Nah, berarti salah gerakannya. Seluruh gerakan sholat kalau sama dengan Nabi Muhammad maka otomatis sehat. Termasuk untuk menghilangkan, mengembalikan anak jangan sungsang. Itu banyak-banyak sujud. Bahasa bidan banyak menungging. Sebentar-sebentar urut. Bayinya teralih katanya. Nanti urut lagi. Kata bidan, pernah bidan, kata bidan banyak-banyak nungging. Itu akan meluruskan bentuk bayi. Pikir-pikir kita banyak-banyak nungging itu ya sujud. Berarti banyak-banyak sujud. Kalau sering sujud, sering tahajud, sering apa, maka bayi tidak akan sungsang. Rukuk ada hikmahnya. Ngangkat tangan itu ada hikmahnya. Sujud ada hikmahnya. Cuman kalau betul-betul cara Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita itu sujudnya sebentar saja, apalagi sholat di rumah. Sujud, angkat lagi kepala. Itu tidak akan dapat hikmahnya. Padahal seluruhnya itu untuk kesehatan. Sujud sebentar ditahan supaya memberi kesempatan darah mengalir ke kepala. Nanti setelah ke kepala naik lagi ke atas, turun lagi darah. Itu mencerdaskan otak. Tapi kita tidak sama sholatnya dengan Nabi. Padahal ditunggu dulu ke bawah. Nah, tapi sekalipun seperti itu tidak boleh sholat diniatkan cari kesehatan. Niatnya lillahi ta'ala. Aku sholat fardu zuhur jadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah sudah. Kalau Allah berikan kesehatan, alhamdulillah. Itu hanya imbas daripada sholat, bukan inti daripada kita mengerjakan sholat. Intinya hanya untuk Allah. Kalau pula cari kesehatan, kalau begitu cari kesehatan lewat sholat saja. Akhirnya sholatnya diniatkan untuk sehat. Ini salah juga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 11 raka'atan. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malamnya itu witirnya 11 rakaat. Maka salat witir lebih dari 11 rakaat tidak sah. Paling mentok 11 rakaat. Fa idza tala'a al-fajr shalla rak'atain khafifatain. Kalau sudah terbit fajar,
maka Nabi Muhammad sholat 2 rakaat yang ringan. Summat taja'a ala syaqqihil aiman. Kemudian beliau tidur menghadap kiblat di atas lambung yang kanan. Hatta yaji'al muazinu fayu'zina. Sampai datanglah tukang azan. Sampai azan. Ini artinya kalau kita bangun malam, anggaplah bangun malamnya jam 2 atau jam 3. Kemudian lama bangun malamnya. Sampai-sampai 1 juz baca Quran. Berarti 1 jam itu mungkin. Atau dia sholat saja habis 11 rakaat sholat witir. Berarti lama itu berarti. Mungkin setengah jam lebih. Atau setengah jam lah. Maka lebih baik ketika menjelang subuh, karena sudah lama bangun, tidur lagi. Namanya qailulah, tidur menjelang subuh. Bagaimana yang lebih baik tidurnya? Tidurnya hadap kiblat. Kemudian kepala sebelah sini, kaki sebelah sana hadap kiblat. Baringnya ke arah kiblat. Baring, jangan terlentang, baring ke arah kiblat. Sampai nanti azan. Apa hikmahnya tidur itu? Supaya ketika sholat subuh tidak mengantuk. Ini tidak mau tidur lagi. Aku katanya tidak tidur sampai subuh. Oh, jangan, nanti ngantuk pokoknya. Mungkin sholat subuh tidak akan ngantuk rakaat pertama. Mulai kedua, mulai wirid, mulai ngantuk. Tidur saja sebentar. Jam 3 bangun, jam 4 tidur. Jam 4:30 azan. Nah, tidur sebentar. Jam 4.20 ingin azan, bangun. Atau azan baru bangun, silakan. Yang penting sudah tahajud tadi. Itu untuk supaya tidak mengantuk subuh. Jangan malamnya bangun, malamnya semangat, subuhnya mengantuk. Nah, ini salah ini. Terlampau parah ini. Sholat wajibnya ngantuk, sholat sunnahnya dia semangat. Jadi jangan sampai seperti itu. Tidur dulu, namanya qailulah, dan itu dapat pahala. Dan biasanya kalau tidur saat suci, habis tahajud, hatinya bersih, suci badannya, maka kalau dia mimpi, maka mimpinya baik-baik. Dan kalau mimpi biasanya betul mimpinya, karena dia habis tahajud, badan bersih, suci, kemudian hati tidak ada dendam, hadap ke arah kiblat. Ini namanya hadap tidur. Aku katanya tidak bisa terlampau garing saja. Kadang-kadang ke sebelah kiri, ya biasakan saja ke sebelah kanan untuk ambil kesehatan. Lambung kanan tetap di bawah. Nanti penat, baring lagi ke sebelah kiri. Cuman jangan sebelah kiri terus. Dan yang tidak baik ialah bertelungkup. Nah, itu kurang baik. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid, Nabi Muhammad lewat, bukan dalam masjid, di tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada salah satu sahabat tidur bertelungkup. Apa kata Rasulullah? Dibangunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna hazihi dij'atun yubghiduha Allah. Tidur seperti ini adalah tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Nabi yang lain, tidur seperti ini ialah tidurnya syaitan. Jadi jangan bertelungkup. Telungkup itu ya seperti itu. Perut di bawah, telungkup kayak biawak. Telungkup itu jangan seperti itu, tidak baik. Bertelentang atau baring hadap sebelah kanan. Itu namanya sunnah. Nabi Muhammad kadang-kadang terlentang. Kalau beliau baring, tangan diletakkan di bawah, dibuat sandaran hadap ke sebelah kanan. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sedikit-sedikit kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita termasuk umatnya yang banyak mengikuti sunnah-sunnahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الله بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين السالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى